الله وبركاته. Waalaikumsalam. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا الشفيع مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفتاة خصوصا لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا الشيخ محمد خليل بن عبد اللطيف خصوصا الشيخ محمد نواوي بن مربان خصوصا الشيخ محمد بن عبد الله بن البن خصوصا الشيخ محمد أسمع الشريف تبوير خصوصا كي هاجي أساس شمس العام تبدأ خصوصا كي أعلم طلاب سبوات خصوصا كي هاجي بسلام شريف جمع خصوصا كي هاجي نور علي بن نجار كي هاجي محمد دوام كي هاجي محمد سيد بن هاجي بسلام بن نجار ترى وخصوصا كي هاجي أسمع ونفعنا في علومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan buat saudara-saudara kita yang lagi sakit, yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah segera berkati surat Al-Fatihah. Allah angkat penyakit, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya sehari-harinya. Dan juga kita kirim Fatihah khusus orang tuanya Bang Jenal almarhum Bapak R. Su'aib bin R. Sudarma. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, jadikan kuburnya taman dari taman surga dan diterima ibadah ala hadhihi niyah khususan almarhum Bapak Su'aib bin Sudarma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خص الله تعالى بجميع كمالات العبودية. وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملا الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلال على جل وعلا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Masjid Asy-Syariah Mushola Syariah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Bapak RW, alhamdulillah mudah-mudahan beliau sehat selalu. Amin. KM yang lainnya, ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah
juga diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh barokah ini. Dan kita akan lanjutkan pembacaan kitab Nasaih al-Ibadah. Sekarang makalah yang kelima. Makalah yang kelima dari bab Al-Khumasi. Wal maqalatu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumih fi daraini al-Fatih. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala mauqufan alaihi aw marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal mauqufu ma ruwiya 'an as-sahabati wa la yutajawazuhu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u ma akhbar bihi as-sahabiyyu an qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laula iddi'a'ul ghaibi la syahidtu ala khamsi nafarin annahum ahlul jannah, ay laula mukhafatu iddi'a'i ilmil ghaibi mani'un laqultu syahidtu ala khamsi jama'atin annahum ahlul jannah. Al-faqiru sahibu al-'iyab, wal mar'atu radi zawjuha, wal mutasaddiqatu bimahriha 'ala zawjiha, wasyakhsu ar-radi anhu abawahu, wat-ta'ibu minadz-dzanbi wattaibu minadz-dzanbi. Wal maqalatul khamisatu, dan adapun maqalah yang kelima. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari riwayat dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini batu apa mungkin nggak ada kopi kali ya? Mungkin ini mah kemungkinan. Ya, dah. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, annahu, bahwa sesungguhnya beliau qala, berkata, marfu'un atau marfu'an, ucapan beliau ini masuk dalam kategori hadis marfu'. Marfu'an alaihi au marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hadis Nabi yang sampai kepada atau hadis marfu yang sampai kepada Nabi. Apa sih yang dikatakan hadis marfu atau hadis mauquf? Hadis itu kan banyak Pak tingkatannya. Ada hadis sahih, ada hadis mutawatir, ada hadis hasan, ada hadis mauquf, marfu, dhaif, maudhu, banyak. Kita perlu ngaji lagi tuh, ngaji tentang hadis itu, ulumul hadis, ke ilmu mustalahul hadis. Nah, kejidan tuh membidangi itu. Fal mauqufu, maka adapun hadis mauquf itu maruwiya anis sahabati, apa-apa yang diriwayatkan dari para sahabat, wala yutajawazu bihi, dan tidak dilewatkan bihi dengan hadis itu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Kanjeng Rasul. Jadi kalau hadis mauquf itu hadis yang bersumber, yang diriwayatkan dari sahabat. Ya,
baik berupa ucapan maupun perbuatan. Hadis ini tidak langsung bersambung kepada Nabi, melainkan berhenti kepada sahabat, makanya namanya mauquf. Ya, mauquf itu kan berhenti, wukuf berhenti. Ya, pada yang mengucapkan atau yang melakukan sesuatu. Nah, ciri-cirinya ini biasanya berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Hadis mauquf ini mencakup ucapan atau tindakan sahabat Nabi yang tidak secara langsung dinisbatkan kepada Nabi. Sanadnya, mata rantainya itu berhenti pada sahabat. Ya, rantai hadis ini berhenti pada sahabat, bukan pada Kanjeng Rasul. Misalnya contoh itu ada ucapan Sayyidina Umar. Nah, seperti ini ucapan Sayyidina Umar. Ya. Ucapan Sayyidina Umar ini nanti akan kita bacakan. Ada 5 perkara itu. Ya. Seperti ada di bab awal itu ada itu kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Man dakhala al-qabra bila zadin fakana marakibal bahru bila safinatin." Itu termasuk hadis mauquf, ya, hadis yang memang diriwayatkan oleh para sahabat. Kafa bil mauti wa'idhah juga itu termasuk hadis mauquf karena riwayat langsung dari sahabat. Wal marfu, dan adapun hadis marfu, ma akhbar bihi, apa-apa yang menceritakan bi dengan hadis, ya, as-sahabiyu, para sahabat, an qauli Rasulillah, dari perkataan Nabi Muhammad, ya. Jadi kalau hadis marfu itu adalah riwayat atau jenis hadis yang disandarkan langsung kepada Kanjeng Rasul, baik berupa perkataan, kaulian atau ucapan, atau tikrar atau ikrar atau ketetapan bagi Rasul. Hadis ini memiliki beberapa karakteristik penting yang membedakan dari jenis hadis lainnya. Nah, ciri-cirinya itu pertama ucapan Nabi, ya, ucapan Nabi yang dikenal dengan hadis qauli, yang langsung disandarkan oleh Kanjeng Rasul. Contoh, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada innamal a'malu binniyat. Itu contoh, itu ucapan Nabi. Kemudian perbuatan Nabi fi'liyah, hadis yang dilakukan oleh Nabi seperti cara sholat Nabi yang beliau lakukan, itu namanya fi'liyah, hadis fi'liyah. Ada takririyah, takriri yang merupakan persetujuan Nabi terhadap perbuatan atau ucapan orang lain. Qauli Rasul, dari ucapan Nabi Muhammad. Jadi apa-apa yang telah menceritakan para sahabat tentang ucapan Nabi SAW. Laula iddi'a'ul ghaibi, jika seandainya iddi'a'ul ghaibi, laula iddi'a'ul ghaibi, jika tidak mengakui
perkara yang gaib, la syahidtu, niscaya sungguh aku menyaksikan ala khamsin nafarin, atas 5 perkara, annahum ahlul jannati, bahwa sesungguhnya mereka itu penghuni surga, ahli surga. Sekiranya tidak takut mengakui perkara yang gaib, niscaya aku bersaksi, la syahidtu, aku menyaksikan, sungguh, itu pakai lam taukid, sungguh aku bersaksi ala khamsi nafarin, atas 5 perkara, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah ahli surga. Maksudnya laula mukhafatu iddi'ai ilmil ghaibi, sekiranya tidak takut mengakui ilmil ghaibi, tidak takut mengakui pada perkara yang gaib, laqultu, niscaya aku mengatakan, syahidtu ala khamsi jama'atin, aku bersaksi atas 5 kelompok manusia, annahum ahlul jannati, bahwa sesungguhnya mereka itu adalah ahli surga. Jadi sekiranya merasa khawatir untuk mengakui perkara yang gaib, maniun, itu menghalangi, niscaya aku akan mengatakan, aku bersaksi. Jadi ini sahabat Umar, ya. Jadi kalau seandainya ente merasa takut mengakui bahwasanya ente ini ahli surga, kata Sayyidina Umar, saya bersaksi atas 5 kelompok orang yang menjadi penghuni surga. Ya. Sementara apakah kita merasa yakin kita merupakan bagian dari 5 kelompok ini, gitu kan? Banyak para sahabat yang saat itu mungkin apa ya kira-kira ya, sehingga para sahabat yang lain itu merasa tidak merasa pede kalau seandainya dirinya ini min ahli jannah. Ya. Setingkat sahabat saja itu banyak yang merasa seperti itu. Nah, kita bukan sahabat Nabi, kiai bukan, orang soleh, nggak tahu itu, udah kepedean lah, gue mau sedekahnya banyak, saban malam gue bangun malam, ya puasa Senin Kamis nggak pernah ketinggalan, ya. Jadi seolah-olah amal dia itu udah merasa yakin, ini amalan saya ini bakalan menjadikan ciri amalan penghuni surga. Iya sih, cirinya benar. Tapi wallahu a'lam, apakah amal kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan wallahu a'lam, ya. Tetapi memang indikasinya amal kita ingin diterima, ya harus innamal a'malu binniyat, betul-betul karena Allah semuanya itu, ya. Apa saja Sayyidina Umar yang menyaksikan bahwasanya mereka itu ahli surga? Al-faqir, sahibu al-iyal, orang yang fakir yang mempunyai keluarga. Orang fakir yang mempunyai keluarga. Wa huwa man yaskunu ma'hu, dan keluarga itu adalah orang yang
berdiam atau tinggal mau bersama orang fakir. Wa tajibu nafaqatuhu, dan wajib memberikan nafkahnya alaihi kepada orang fakir. Pertanyaan saya, apakah di rumah kita ini ada orang fakir? Nah, ternyata enggak. Berarti kita bukan masuk golongan di sini deh. Kalau kita di rumah kita ngurusin orang fakir, dia tinggal bersama kita, misalnya bapak punya pembantu misalnya, itu kan termasuk pembantu itu yang tinggal sama kita, berarti itu kan kita tanggung kehidupannya, makan minumnya, ya kan? Saat gajian kita kasih sesuai dengan waktunya. Jangan ini udah 4-5 bulan itu pembantu belum digaji-gaji. Ya, anak suaminya di kampung udah ngejapri baik. Ya, ibu kapan pulang? Kok belum dapat kiriman ya? Oh, sedih ya. Nah, yang model begitu termasuk bagian di dalamnya. Dia tinggal di dalamnya itu ada anak fakir, ada orang fakir. Ya, yang memang dia itu membantu kita, nafkahnya kita tanggung gitu. Saya tak habis binikmah aja Pak. Abah saya itu termasuk orang yang ya biasa, bukan berkalang harta, bukan. Tapi itu beliau itu merawat ponakannya itu, masya Allah. Saya sampai hafal. Wah, ini anaknya fulan diasuh sama abah saya, sampai sekolahnya, sampai uang jajannya. Bahkan tidak sedikit anak yatim juga yang ditanggung. Padahal abah saya sebatas PNS saat itu. Yang dulu PNS gajinya paling ya 1.500. Ya kalau sekarang masya Allah, di Jakarta aja tukinnya aja waduh sampai 15 juta. Alhamdulillah. Ya. Ka'abadihi, seperti pembantunya, itu baru saya katakan. Wa mura'atihi, dan istrinya. Wa waladihi as-saghir, dan anak-anaknya yang masih kecil. Ya seperti pembantu tadi. Pembantu kita tanggung hidupnya. Dia punya anak istri kita tanggung, punya anak suami kita tanggung. Dan itu tidak sedikit, zaman sekarang juga ada yang sangat bijaksana kepada para pembantunya. Keluarga pembantunya, anak-anaknya mau sekolah disekolahin. Ada itu Pak. Di dunia zaman sekarang ada yang begitu. Ya. Anaknya ditanggung, ya, diberi gaji di atas UMR. Ada yang begitu. Nah, yang model begitu, nah ini termasuk kata Sayyidina Umar, la syahidtu annahum min ahlil jannah. Masya Allah. Ya Pak, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, wal mar'atur radi zaujuha. Yang kedua adalah seorang istri yang diridhoi zaujuha oleh suaminya. Ada ibu-ibu nggak di sini? Ada orang? Bu, nih, ini kapling ibu di sini, surga. Kapling yang kedua, min ahlil jannah, seorang istri yang suaminya ridho kepadanya. Ibu masak, ngurusin anak, ngurusin suami, dapat ridho dari suami, itu cikal bakal indikator dia itu min ahlil jannah. Nih bapak-bapak, jangan sampai gagal itu sama bininya Pak ya. Kesian, bini kita udah ngurusin anak kita, coba ngurusin kita. Saya yakin bapak kalau nggak ada bini, waduh belangsak Pak. Suwe, bener suwe Pak. Ya. Ya apa kemana? Pelangap, ya apa?
ada bini, ya Allah pagi udah disiapin, ya kopi, minimal kopi, gorengan, apa nasi uduk. Itu pagi-pagi mesti bini kita itu sibuk pak. Walaupun nggak punya duit, bini kita pasti sibuk. Apa dia ngepel, apa dia nyuci, apa dia masak air buat bikin kopi, ya. Lakinya mah jonjon deh ya nangkring depan TV megang HP. Tiba-tiba datang kopi, pak kopi pak, iya kopi tuh. Nggak mikir bininya lagi kerja, lagi ngurusin anak, kagak mikir. Emang seperti geledek lagi udah gitu, ya Allah bininya nggak diurusin, ya Allah kejam banget yang begitu. Ya. Makanya kita tuh harus ridho sama istri kita. Ya, makanya ibu-ibu kalau pengen melakukan sesuatu, misalnya ibu pengen usaha, minta izin sama laki. Papa, saya boleh nggak dagang? Ya, kecil-kecilan lah, buat nambah-nambahin jajan gocap. Oh silakan deh, tuh itu namanya ridho laki tuh. Ya, Papa boleh nggak saya pinjam duit sama Bang Emo? Wes, jangan sampai diridhoin tuh. Pinjam duit sama Bang Emo, sama rentin, rentenir jangan. Ya, mau pinjol. Banyak yang belangsak bini tuh. Bininya sekolah lagi, bininya kuliah lagi karena bininya misalnya dia punya jabatan misalnya ya. Sampai tahu-tahu laki lah, Dek, kamu kuliah? Iya pak. Nah yang biayain siapa? Lah aku kan kerja. Udah gak apa-apa sih, papa mau tenang-tenang saja. Tapi suaminya nggak ridho. Harusnya betapapun seorang istri dalam tanda kutip misalnya dia punya penghasilan, tetap wajib minta ridho sama laki, bu. Karena itu penting, ridhonya laki itu miftahul jannah. Ridhonya suami itu kuncinya surga. Kalau laki nggak ridho, ya Allah, walaupun karena suaminya mungkin lemah ya kan, takut nggak dikasih apa, takut nggak dicemplakin apa gimana gitu ya. Ya udah nurut ya. Apalagi kalau seandainya lagi nikah nggak punya apa-apa, cuman modal segitiga pengaman dong sama daleman, ya Allah. Bininya kaya, siap-siap aja itu diunyang-unyang. Dasar laki cuman modal daleman doang sama isinya aja belagu. Waduh, suaminya nggak punya wibawa, suaminya nggak punya martabat karena selalu dihina sama istrinya karena istrinya kaya raya. Itu yang kedua. Yang kedua adalah wal mar'atu rati, seorang istri yang diridhoi zaujuha oleh suaminya. Yang ketiga wal mar'atu al mutasaddiqah muidi bimahriha ala zaujiha. Ya Allah bu, ini ibu-ibu kalau yang model kayak begini udah sore ya banget ini. Menurut Sayyidina Abu Bakar Umar Ibnul Khattab, seorang istri al-mutasaddiqah yang menyedekahkan bimahriha dengan maharnya ala zaujiha kepada suaminya karena suaminya melarat ya. Abang, udah nih bang, saya ikhlas. Ini mahar abang udah bagian digadein kek. Dijual boleh, saya mari itu. Buat apa namanya, abang beli bensin, buat beli motor nanti buat bikin apa namanya ojek online. Ya, ini ada 15 gram bang, lumayan 15 gram. Ya, beli motor second. Ya Allah, suami meneteskan air mata pak. Ya Allah istriku, makasih. Kamu sudah mengerti dengan kondisi saya. Emang saya orang susah istriku. Sekarang kamu malah ngasih mahar biar dijual. Ya Allah, ada perempuan begitu ya? Bu, ibu pernah ngasih mahar ke laki ibu bu? Alhamdulillah ibu ya, laki ibu sejahtera barokah. Alhamdulillah. Masya Allah.
ya. Tapi ada loh, ada yang istri itu ada. Ya. Bukan di sinetron, tapi memang ada. Memang ada. Udah bang nih, anak kita kan mau kuliah, udah nggak apa-apa. Ini paket kalung mas kawin, cincin mas kawin, semuanya 30 gram, cukup buat anak kita kuliah. Ya Allah, surga itu. Yang keempat, wasyakhsu ar-radi anhu abawahu. Seseorang ar-radi yang ridho an abawahu anhu kepadanya. Siapa? Abawahu, kedua orang tuanya. Seseorang yang diridhoi oleh kedua orang tuanya. Orang tua kita ridho, Pak, udah insya Allah itu, insya Allah menjadi bagian daripada tanda kunci surga. Ya. Walaupun kita udah berkeluarga, orang tua kita masih ada, wajib bagi kita untuk mencari ridhonya. Karena ridhonya orang tua itu adalah keramat buat kita. Karena ridhonya orang tua kita itu adalah kunci kesuksesan hidup kita. Karena ridhonya orang tua itu bagian daripada tujuan yang harus kita ambil. Apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita, raihlah ridhonya orang tua. Ridhollahi fi ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bergantung bagaimana orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Tapi murkanya Allah juga bergantung daripada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita murka, pasti Allah murka. Tuh, Pak. Makanya beruntung bapak-bapak yang masih punya bapak, ibu-ibu yang masih punya orang tua. Kesempatan emas kita untuk berbakti, kesempatan emas kita untuk mengabdi. Ya. Tidak ada ruang untuk kita tidak berbakti. Harus kita siapkan ruang, harus kita siapkan waktu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang kelima, wattaibu minadz-dzanbi, orang yang tobat ya dari berbuat dosa. Ya, ini orang yang tobat dari berbuat dosa itu termasuk orang yang mendapatkan kelompok yang 5, kata Sayyidina Umar. Ya, cuman tobatnya tobatan apa itu? Taubatan nasuha. Ya, banyak orang yang tobatnya itu tobat sambal, makan rujak kepedesan, buat kapok, buat tobat, makan capek, sampai dirawat di rumah sakit. Ya, ususnya meleduk gara-gara kebanyakan capek. Sebulan dia istirahat, nggak makan pedes. Udah sehat, main ke tetangga. Bu Mumun lagi masak apa? Ini masak pecak bandeng, dikecapin bawang sama bawang diiris, cabenya diiris. Yang satu lagi sama sambalnya sambal goang. Masya Allah, itu langsung lupa sama penyakitnya, dia langsung membantu. Ya, katanya udah tobat, itu tobat tambal. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, ruwiya diriwayatkan annahu bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ngendika, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang tobat dari berbuat dosa itu kaman la dzanba lahu, seperti orang yang enggak punya dosa. Tuh. Orang yang tobat dari perbuatan dosa, dia tobat. Kata Nabi apa? Itu orang sama aja udah gak punya dosa. Ya Allah tuh.
Enak banget umatnya Nabi Muhammad, Bapak. Umatnya Nabi Muhammad walaupun dosanya seabrek-abrek, ya, dari ujung Berung sampai ujung Bereng, dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, itu yang namanya dosa seabrek-abrek. Tapi saat dia taubat, tubatulan ya Allah, taubatan nasuha, maka Allah mengampunkan dosanya. Kata Nabi, la dzambalah, sama aja nggak punya dosa, padahal dosanya seabrek-abrek. Coba bayangkan umatnya yang lain, umat Nabi yang lain, ya, umat Nabi yang lain tobatnya nggak seperti tobat umatnya Nabi Muhammad. Boleh jadi tobatnya umat yang lain itu diterima tobatnya saat dia dimatikan, ada yang diwafatkan, ada yang dengan cara yang dibolehkan, ya. Seperti umat Nabi Musa itu saat mereka itu mempercayai Musa Samiri, itu mereka disuruh tobat. Ente sesat telah meyakini bahwasanya anak sapinya yang dibikin oleh Musa Samiri itu sebagai Tuhan. Ente sesat, ente harus bertobat. Bagaimana cara tobat diterima? Mereka saling membunuh dalam kondisi kegelapan. Ya, itu zaman dulu Bapak. Selain umat Nabi Muhammad, taubat itu kayak begitu. Orang berdosa langsung ada sanksinya. Orang berdosa, berbuat dosa langsung ada sanksinya. Nabi Adam melanggar aja keluar dari surga. Sementara umatnya Nabi Muhammad yang tinggalnya di luar surga, yaitu di dunia, pengen masuk surga dengan latar belakang banyak dosa. Bagaimana ceritanya coba? Tobatnya umatnya Nabi Muhammad di mana saja berada diterima pasti. Tapi Nabi Adam tobatnya diterima ketika saat beliau berada di kota Mekah. Di tempat yang lain nggak pernah digubris sama Allah. Waruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, matur. Apa PRW matur tuh? Matur itu ngendiko, dawuh. Qala, berkatalah Kanjeng Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu, nih kita nih bani Adam, manusia ini bani Adam. Khata'un adalah berbuat salah. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu at-tawwabuna, adalah orang-orang yang tobat. Setiap manusia itu khata', cenderung banget berbuat salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Ya. Rawahu al-Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi. Wa ruwiya, dan diriwayatkan annahu, bahwa sesungguhnya Kanjeng Rasul qala bersabda, Allahu afraha bi taubati taibi. Allah Subhanahu wa taala afrahu, lebih senang, lebih bunga. Apa bunga itu? Bunga itu apa bunga? Senang, lebih suka bitaubati taibi minadz dzam'ani, dengan taubatnya orang yang taubat, daripada apa? Daripada orang yang merasa bidzam'anil waridi, dengan orang yang merasa haus yang datang ke tempat air. Wa minal akim, dan daripada orang yang mandul, akim al-wadid. Wa minadh dhalli al-wajid, dan daripada orang yang kehilangan barang, yang menemukan barang. Faman maka sapa wong taba, bertobat ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, yaitu tobat nasuha, ansallahu hafidhihi, maka menjadikan lupa kepada orang itu Allah Subhanahu wa taala, hafidhihi, kepada semuanya yang memeliharanya. Wa jawarihu hahudan, anggota
wa biqa'a al-ardi, dan kepada tempat-tempat yang ada di bumi, kulliha khotoyahu, seluruhnya itu khotoyahu kepada kesalahan-kesalahannya, wa dzunubahu, dan juga dosa-dosanya. Jadi orang yang taubat, ya kata Nabi, orang yang taubat itu Allah senang. Allah lebih senang, lebih suka dengan taubatnya orang yang taubat daripada orang yang merasa haus datang ke tempat air, daripada orang yang mandul kemudian punya anak, daripada orang yang kehilangan barang kemudian ketemu. Tuh, kita kehilangan barang, ya Allah, kunci motor hilang 3 hari 3 malam nggak ketemu. Ya Allah, di mana ini? Masya Allah, sampai-sampai pakai kunci serok, nggak taunya ketemu ada di atas kulkas. Ya Allah, saat ketemu seneng nggak itu? Seneng. Tapi itu biasa-biasa aja. Ya. Kita kehilangan, katakanlah naudzubillah, ada keluarga kita yang hilang bertahun-tahun tuh, terus ketemu, seneng nggak tuh? Seneng nggak? Seneng. Bertahun-tahun kita nggak ketemu, ya, pas ketemu seneng. Tapi itu biasa. Tapi Allah itu lebih senang saat orang yang tobat, dia bertobat, ya. Bertobat, ya. Maka kata Nabi, faman taba, siapa orang yang bertobat ilallah kepada Allah, taubat dan nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat, ansallahu hafidhihi, Allah akan melupakan kepada semua yang memeliharanya. Apa yang meliharanya itu? Jawarihahu, anggota tubuhnya, biqal ardi kulliha, langit bumi yang dipijaknya, ya. Kemudian khotoyah, dosa-dosanya, kesalahannya, wa dzunubahu, dan juga dosa-dosanya. Dulu saat kita badan kita dipakai berbuat dosa, itu akan Allah lupakan tuh. Badan kita jadi lupa kalau kita taubat. Kemudian bumi yang kita pijak pernah tuh, ya, kita jalan-jalan ke Cibitung, ada tenda biru di situ, ya, kita mampir mas, kita taubat, itu kondisi itu pun akan dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya. Nah, rawahu Abul Abbas, hadis riwayat Ibnu Abbas, ya. Nah, ya. Udah Isa belum? Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mohon muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.